apakah sebagai orang Islam kita harus belajar berkuda, Ustaz? Ya boleh saja jenengan belajar berkuda. Apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung kemanfaatan dan kebaikan. Kita orang Islam berlatih berkuda, bagus, itu melatih fisik, melatih keseimbangan, melatih ketahanan, melatih kesigapan dan lain sebagainya. Itu bagus. Tetapi jangan lupa, Islam ini soleh likulli zaman wa makan. Islam itu sesuai di setiap waktu dan ruang. Sehingga Islam ini terus bisa mengakomodir perkembangan zaman. Perintah Allah, perintah Rasulullah itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu pasukan perang terbaik itu adalah pasukan berkuda, jadi dengan kuda-kuda pilihan, dan penunggangnya juga tentara-tentara yang terlatih betul. Kalau sekarang ini peralatan untuk berperang itu sudah sedemikian canggih, maka umat Islam harusnya mengikuti ke arah sana. Bukan berarti lantas berkuda ditinggalkan. Berkuda tetap dilakukan, itu bagus bagi yang Allah beri kemampuan. Jadi butuh dilatih, itu melatih fisik, melatih kekuatan, melatih kesigapan, melatih ketahanan daya tubuh. Tapi kalau saat ini kita hanya mahir dengan kuda, berkuda semuanya, sedangkan musuh-musuh sudah pakai pesawat tanpa awak, kita lagi pakai kuda begini, tiba ditibani bom, itu gimana dari pesawat yang tanpa awak? Itu artinya Islam mengajak kita, Allah, Rasulullah itu mengajak kita untuk terus mengikuti perkembangan zaman, karena kitab suci kita ini mengajak umatnya untuk visioner ke depan, bukan terus bernostalgia ke belakang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya sifat khasyah, takut betul kepada Allah, hanya hamba-hamba Allah yang alim. Alim itu berarti punya ilmu. Ini kan visioner ke depan. Selain ilmu agama, tentu ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan dilakukan dengan bijaksana. Itu Islam. Konsep ini yang punya Islam. Tapi sekarang ini umat Islam hanya suka bernostalgia ke belakang. Sedang musuh-musuh Islam menggunakan konsep Islam ini, memperdalam kitab suci umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mereka maju. Berpikirnya maju, berpikirnya visioner. Lah kita kebanyakan umat Islam sekarang sukanya bernostalgia ke belakang. Apa tidak boleh? Boleh. Mengingat peran sumbangsih ilmuwan-ilmuwan muslim di masa lalu itu boleh, tetapi bukan hanya untuk bernostalgia, tapi untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, menjadi motivasi, menjadi cambuk. Kalau dulu ilmuwan muslim itu menemukan ini, semua ilmu pengetahuan, semua kemajuan, semua teknologi itu penemunya ilmuwan muslim. Kenapa sekarang umat Islam terpuruk? Kenapa sekarang umat Islam hanya menjadi konsumennya? Sedangkan musuh-musuh Islam, dia memperdalam ilmu pengetahuan, terinspirasi dari Al-Quran. Dia yang memperdalam Al-Quran, tetapi bukan untuk keimanan, melainkan hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Sehingga mereka sekarang menguasai ilmu pengetahuan. Padahal yang punya ini Quran
Quran itu kitab sucinya umat Islam. Lah sekarang ini kita umat Islam hanya suka bernostalgia, tapi dari nostalgia itu tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah. Memanah baik itu untuk ketahanan juga, untuk ketelitian, untuk kedetailan, tepat sasaran. Tapi ingat Bapak dan Saudara, musuh-musuh Islam sekarang yang benci Islam, mereka sudah menggunakan roket, menggunakan ini, itu, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh berlatih berkuda dan memanah. Itu terus dilanjutkan. Karena bisa jadi suatu saat nanti semua teknologi yang ada di dunia punah. Kembali lagi seperti dulu. Bisa jadi seperti itu. Sehingga perang tidak lagi dengan teknologi, dengan tidak, tapi kembali lagi seperti dulu mungkin ya, dengan panah, dengan kuda, dan itu alat tempur terbaik mungkin saja. Bisa jadi di akhir zaman itu semua teknologi ini musnah, punah, sehingga manusia kembali kehidupan zaman dulu lagi. Bisa jadi, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kemungkinannya bisa terjadi itu. Nah, ketika itu nanti terjadi, umat Islam sudah tangguh dalam berkuda, tangguh ahli dalam memanah. Mungkin saja nanti pertempuran akan dengan kuda dan panah lagi. Artinya umat Islam itu terus melek, harus melek dengan perkembangan zaman. Kalau tidak tergerus kita, kalau kita tidak melek dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tergerus kita. Berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang, umat Islam ada yang hanya memanfaatkannya untuk kemaksiatan, bukan untuk kemaslahatan. Contoh, kemajuan internet. Banyak umat Islam yang menggunakan kemajuan internet untuk kemaksiatan, untuk menonton tayangan pornografi, porno aksi, untuk judi online, untuk ini itu. Maka bagus umat Islam berlatih berkuda, berlatih memanah, itu bagus. Melatih ketahanan fisik, mentalitas, kesigapan, kekuatan, kemudian fokus, itu bagus. Tetapi jangan meninggalkan atau jangan menutup mata dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Kalau sampai umat Islam tidak menguasai teknologi, maka umat Islam akan tergerus oleh zaman. Kita sukanya hanya bernostalgia, tidak mau mengambil ibrah dari nostalgia itu, sehingga tidak terlecut untuk berpengetahuan, tidak termotivasi untuk belajar, maka umat Islam akan tergerus oleh zaman. Kalau sudah begini, umat Islam bisa tenggelam, na'udzubillah. Tapi kita yakin akan tetap ada ta'ifah, sekelompok kecil dari umat Islam yang terus menyuarakan kebenaran, mengikuti dengan kemajuan zaman, sehingga Islam tidak akan tergerus oleh zaman. Ya, maka generasi kita ini, mari kita motivasi untuk berpengetahuan untuk kemaslahatan, bukan berpengetahuan untuk kemaksiatan dan kemadharatan. Sehingga ilmu pengetahuan yang Allah titipkan betul-betul digunakan dengan penuh kebijaksanaan, bukan untuk menyusahkan orang lain, bukan untuk mengintimidasi orang lain, bukan untuk menipu orang lain,
tetapi untuk kemaslahatan bersama.